Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Untuk video kali ini spesial banget karena aku tuh mau cerita sesuatu, tapi berhubung gak ada waktu, jadi waktu yang aku ada tuh pas aku masak. Jadi ceritanya sambil masak aja. Ini di sini sudah jam 10.20, nanti jam makannya itu jam 11.30. Karena mau masak nasinya dulu. Biasanya masak nasi itu hanya 30 menit pakai magicom. Masak nasinya 3 gelas takar kayak gini. Oke, dicuci dulu. Jadi apa yang spesial hari ini? Aku tuh tadi malam tuh sempet penasaran sama yang lagi viral-viralnya tentang KKN di Desa Penari. Yang lagi viral-viralnya, yang ada banyak di trending topik, yang banyak dibicarakan. Itu tadi malam aku baca postingannya, twitternya Simple Man yang versinya Widya. Kenapa tiba-tiba aku baca itu? Sebenarnya dari awalnya aku nggak tahu apa itu KKN di Desa Penari, tapi tiba-tiba aku lihat status kakak perempuanku itu bikin status, pokoknya KKN Desa Penari kayak gitu ya. Jadi aku mulai penasaran ini apa sih sebenarnya. Terus aku lihat trending topik di YouTube, ternyata itu masuk trending topiknya KKN Desa Penari. Maaf ya teman-teman ya, sambil masak nasi biasanya kasih sedikit minyak biar nanti pas sudah matang ngaduknya nggak lengket. Terus karena tadi masak 3 takar gelas segini beras, jadi tambahkan juga air 3 takar gelas sambil masak. Biasanya sih 3 itu udah agak keras, jadi aku tambahin sedikit, nggak sampai setengah, sekitar 60 menit. Nah, lap dulu bawahnya. Masak lagi bawah. Berikutnya adalah masak makanan nenek. Nenek itu makannya bubur nasi dicampur dengan ketela ini sedikit saja, terus diparut. Ini terus gimana ceritanya? Tadi katanya mau cerita tentang KKN Desa Penari. Ya banyak sih ya, paling kalian juga sudah tahu gimana ceritanya versinya Widya. Aku baru baca versinya Widya. Untuk versinya Nur itu aku baru sampai dia itu lihat genderuwo yang kayak ngawasin dia gitu loh. Kenapa aku berani baca? Karena aku berada di Taiwan. Dan setan-setan kayak gitu, genderuwo, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya, itu anggapanku mereka di Indonesia, gak keluar negeri. Jadi beranilah baca kayak gitu. Dikukus di alat pengukus. Sama ini untuk lauk nanti siang ada tahu. Kukus dulu sebentar. Hari ini menunya adalah masak kuah apa itu namanya? Masak kuah rebung. Udah bagus siapin, cukup gak ya waktunya? Setengah jam, 1 jam masak kuah rebung, cukup lah. Kuah rebung yang dikasih potongan bulu gede, leher ayam, cipotse. Pokoknya video kali ini spesial banget. Karena sebenarnya aku tuh kalau buat video tuh nggak ada waktu teman-teman. Jadi harus di sela-sela seperti ini. Ini airnya aku pakai air filter. Ini tuh ada 2 jenis air, yang buat cuci-cuci biasa, cuci sayur, sama air untuk masak. Itu di filter. Kayak filter Pureen gitu loh. Nah, sebelumnya sih aku tuh baca
baca yang bagian apa namanya, berita fakta mengenai KKN di desa penari ini. Faktanya kan sebenarnya itu anggotanya ada 14 orang, tapi diceritakan hanya 6 orang. Siapa aja tuh? Widya, Ayu, Nur, Anton, Bima, sama Wahyu. Dan ini tuh bener-bener kayak cerita horor film-film Indonesia gitu loh. Yang diceritain siapa, ternyata nanti hasil akhirnya itu siapa, kayak cerita misteri kayak gitu. Ini rebunya yang bagian apa agak kerasnya aku hilangin dulu. Apa ini apa namanya, diiris-iris agak tebal, yang penting nanti pas makan itu semuanya cukup kiuk gitu. Kayak masukkan air, sekarang mulai diiris. Biasanya sih ya aku tuh iris separuh gini dulu. Nah, ya aku sendiri. Nah, nenekku itu dilarang ke dapur. Bagian ini tuh yang bikin pahit. Ini tuh dicuci dulu, dibersihkan aja yang kayak apa, kayak bagian tepung-tepung ini loh. Nanti suaraku jelas ya, semoga aja jelas. Ini tuh bikin pahit. Jadi aku tuh baca cerita dari Widya itu tuh kayak, jadi selama aku baca aku bacanya di Google, itu tuh kayak diisi kepala aku tuh kayak sedang bermain film, berputar film, membayangin orang tuanya yang sudah perasaannya nggak enak, nggak ngizinin, terus apa namanya, sudah ada keganjilan, nggak suka tempat itulah, inilah, gitulah. Itu bener-bener kayak film banget. Diiris tipis kayak gini, sambil direndam air. Jadi ini dimasak kuah. Jadi ini permasalahan ceritanya adalah mereka itu KKN di desa yang terpencil banget di dalam hutan. Dan saat perjalanan itu biasa ya, sudah mulai ada keganjalan kayak di film-film horor. Itu pemeran utamanya kayak merasakan itu lama banget, padahal itu cuma bentar. Dan kayak yang bisa merasakan itu hanya Widya dan si Nurnya itu. Dan mulai dengar kayak suara gamelan Jawa kayak gitu. Dan yang mengaku mendengar cuma mereka, Nur sama Widya itu. Cuman di versi Nur, aku baru sampai cerita dia lihat genderuwo. Yang versi Widya kan dia cuma dengar suara gamelan kayak gitu. Kalau yang si Nur kan lihat penari dan genderuwo kan. Udah sampai situ aku yang Nur. Yang Widya ini kan jadi ceritanya dia tuh kayak diikutin sama salah satu setan yang ada di situ. Di lembutnya lembut bahasanya lah. Kalau di dalam Islam aku kan sering dengar ceramah di sini ya. Sering dengar ceramah yang di YouTube. Allah itu cuma menciptakan dua makhluk, jin dan manusia. Kalau manusia sudah jelas ya, golongan kita manusia. Kalau yang jin itu ada yang kafir dan ada yang beriman kepada Allah. Nah, karena ini bahasnya horor-horor, jadi bahasnya yang kafir. Yang kafir itu, kalau jin kafir itu disebut dengan iblis. Nah, setan itu adalah nama sifat. Jadi setan itu adalah nama sifat yang menjauhkan semua kebaikan dan mendekatkan semua keburukan. Itu dinamakan setan. Jadi iblis, ceritanya aku dengar ceramah, saat dia berkata kepada Allah ingin menggoda Adam, itu dia belum menjadi setan, baru menjadi iblis. Nah, setelah dia menggoda Adam, namanya berubah jadi setan. Itu ceramah yang aku dengar. Direndam air, dikasih 1 sendok makan garam. Next, selanjutnya menu hari ini adalah oseng pare telur asin. Cukup ya waktunya, moga aja cukup.
jin setan. Jin setan tadi tugasnya adalah menggoda, seperti itu teman-teman. Nah, berhubungan dengan KKN di Desa Penari ini, jadi kan ceritanya bentar, nggak fokus banget. Semoga kalian hibur, semoga kalian terhibur. Ini buat hiburan ya teman-teman ya. Aku mau nyisihin dikit buat nanti aku buat infus water dari Pare. Sedih banget kali ya, sebiji-bijinya aku pakai 3, 4, 5 aja aku sisihin, 5 sisihin, aku masukin plastik ini. Terus sekarang ini dibersihkan. Nah teman-teman, kalau yang aku ketahui, pokoknya aku tuh percayanya sama Allah sama Islam gitu aja. Terus kalau sama kayak gituan takut gak? Gak takut, tapi kalau lihat merinding juga, kaget juga, lari juga. Jadi ya setelah Nur sama Widya itu merasakan keganjilan, akhirnya mereka tinggallah di desa tempat mereka KKN. Dan di sana juga banyak sih keganjalannya lagi. Pokoknya isinya keganjilan terus. Gak tahu kayak gitu ya. Mbok ya lari, mbok ya ditunda, mbok ya apa dulu gitu loh. Itu tuh bener-bener kayak film horornya Indonesia. Jadi itu serba ingin tahu. Udahlah, kalau tokoh utamanya langsung kabur, gak jadi film, gak jadi cerita. Oh iya, dan itu kan juga terjadi tahun 2009. Sekarang 2019, 10 tahun yang lalu, dan baru diceritakan hari ini. Masih kental banget ingatan mereka, karena mereka yang mengalami ya, kayak kejadian tak terlupakan banget mungkin. Ini parenya diiris gini, nanti dimasak dulu bentar agar nanti masaknya mudah. Kayak banget ceritaku teman-teman, pokoknya buat hiburan aja ya. Pokoknya aku pengen ngupload video apa gitu, kegiatanku gitu loh. Maaf banget, hari ini pare dan brokoli. Ini brokoli, plastiknya disimpan. Brokolinya nanti dioseng pakai daun bawang putih. Dikupas kulitnya, aku mau minta dikit buat infusan water, dikit aja, 2 aja ya bos ya, minta ya. Nah ini 2 aja. Dah, oke. Setelah sampai, jadi kejadian ganjal yang pertama itu adalah saat apa ya? Saat mereka mandi kali ya. Saat Nur dan Widya pergi mandi, itu kejadian udah aneh. Di versinya Nur sempat aku sekilas aja, itu tuh dia gedor-gedor dari dalam, Widya nggak ada suara. Di versinya Widya, dia gedor-gedor dari luar, Nur nggak ada suara. Versinya kan kayak gitu. Terus yang di versinya Widya, itu kan Widya ngelihat Nur itu nari-nari pas malam setelah mandi itu. Dia lihat Nur nari-nari di tengah-tengah. Pokoknya di versinya Widya tuh dia sering lihat Nur tuh kayak ada dua gitu loh. Pas dia mau ke dapur, terus tapi mana aku tadi? Kejadian pertama itu kan yang bikin heboh satu kampung itu kan nari-nari. Widya lihat Nur nari-nari, padahal yang nari itu kata temen-temennya adalah Widya itu sendiri. Nah setelah heboh di situ, akhirnya kan yang tadinya mereka itu satu rumah pisah, yang cewek sendiri cowok sendiri, akhirnya mereka digabung jadi satu rumah, disekat, dipisah gitu kan. Terus sejak dari itu kejadian keganjalan mulai terjadi lagi. Jadi Widya itu sering lihat Nur tuh kayak ada 2. Seperti peristiwa kejadian Widya mau ke dapur, ke pawonnya mau minum air, dia sempat lihat Nur lagi sholat, pas di dapur, Nurnya sudah di dapur. Itu kayak ada 2. Nah seperti itu, tadi tuh aku sempat cari-cari
kalau aku dapat kayak gitu tuh aku langsung cari-cari ceramah tentang Islam dari Pak Ustadz ya, dari Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ali Hidayat, pokoknya dari ceramah-ceramah kalau penampakan orang sama seperti itu tuh kayak gimana. Nah itu tuh kayak penampakan jin korinya teman-teman. Berdasarkan penjelasan yang aku tonton di YouTube, aduh, itu tuh kayak penampakan jin korinnya. Korin itu kan jin yang melekat pada kita sejak kita lahir, namanya baru jin ya, baru jin, belum jadi setan. Jadi setan kalau setiap saat itu diri kita selalu berbuat jelek, itu makanya jinnya korinnya itu jadi setan. Akan jadi baik kalau kita selalu berbuat baik kayak gitu teman-teman. Jadi penampakan yang menyerupai diri kita itu sebenarnya bukan ruh ya, bukan ruhnya itu sudah di alam gaib, di alam lain kalau sudah orangnya meninggal itu ya. Berdasarkan penjelasan yang aku baca, yang aku dengar, aku tuh suka denger kayak gitu. Kalau orang mati terus kayak bilang ada penampakan, ada hantunya, ada ininya, itu adalah korinnya. Kenapa? Kenapa korinnya? Karena korin itu yang selama hidupnya selalu bersama dia. Jadi dia tahu apa kebiasaannya, siapa yang orang itu kenal korinnya tahu. Jadi dia bisa membuat penampakan kayak gitu. Itu sih yang aku dengar di ceramah-ceramah. Jadi tuh aku tuh nggak takut sama kayak gituan. Walaupun kenyataannya kalau kebayang lihat kayak gituan di depan mata ya lari juga. Tapi aku mau sebisa mungkin meminimalisir semua kemungkinan yang membuat aku takut sama setan kayak gitu teman-teman. Karena pada dasarnya setan itu kan adalah iblis yang menjauhkan kita dari kebaikan, menjauhkan kita dari Allah. Itu kan setan. Karena pada dasarnya jin itu kan tidak nampak. Kalau jin membuat penampakan, berarti jin itu sedang keluar dari fitrahnya. Kalau jin yang membuat penampakan, berarti jin itu sedang bermasalah. Karena pada dasarnya jin itu tidak terlihat. Dunia kita manusia dan dunia jin itu berbeda. Kalau seandainya ada orang yang bisa melihat jin, itu hanya, kalau berdasarkan ceramah yang aku dengar, hanya ada dua kemungkinan. Satu, bisa melihat itu memang karena Allah. Yang kedua, karena was-was setannya itu sendiri. Apa bedanya? Menu selanjutnya adalah ikan. Ngisi ikan dulu teman-teman. Apa bedanya kalau orang yang bisa melihat jin dan jadi tambah keimanannya, jadi takut sama Allah, jadi berpikir ya Allah ciptaanmu sungguh menakjubkan, aku semakin tunduk kepadamu, aku semakin takut kepadamu, maka itu adalah ilham. Apa tuh namanya, aku lupa ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu. Maka itu seperti kayak petunjuk dari Allah. Tapi kalau kayak malah takut, kayak malah nanya-nanya, kayak malah minta pertolongan jin, nah itu setan. Itu sih ceramah yang aku dengar teman-teman, kalian cari aja. Aku tuh pokoknya kalau denger yang goib-goib kayak gitu, aku langsung cari apa penjelasannya dalam Islam, gimana penjelasannya. Gimana penjelasannya di Islamnya gimana, aku langsung cari tahu. Karena aku tuh nggak mau takut yang kayak gituan. Nanti mau sholat malam atau apa jadi takut semuanya. Kalau sama kayak gituan ya emang percaya gaib itu emang ada. Bahkan Allah sudah berfirman, menfirmankan satu surat, namanya surat jin, yang menceritakan tentang jin. Jadi memang harus percaya kalau kayak gitu tuh ada. Tapi kan nggak harus takut itu sama Allah. Dan anehnya aku tuh heran, kenapa di Indonesia itu penampakannya pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, apalagi suster ngesot, suster jogging, suster keramas, suster apalagi Cimanis, jembatan Ancol, di Blorong. Kenapa gitu loh?
aku di Taiwan tuh hantunya apa? Nggak tahu aku wujudnya kayak gimana. Di Taiwan aja itu pas bulan hantu, tahu nggak kalian pamflet kayak apa namanya, poster untuk memperingati bulan hantu, hantunya gambarnya apa? Casper. Tahu Casper kan, hantu yang putih yang bayangan tepis pandang itu loh, hantunya Casper teman-teman. Nggak menakutkan, jadi yang bikin takut itu malah kayak penduduk Indonesia nya sendiri yang jadiin pocong, jadiin kuntilanak, jadiin genderuwo. Hujan malah panas teman-teman. Oke, di belah sampingnya satu ada yang kayaknya nggak terlalu besar. Oke, lumuri dikit dalam, setelah itu dituntaskan airnya, kasih penyaring kayak ini, airnya dijembreng kayak ini, kayak airnya kayaknya dijembreng kayak gini, terus dimasukin kulkas karena di sini hawanya panas. Oke, step kedua, telur asin 2 untuk tadi pare yang segitu, belah aja jadi 2 setelah masih plastik. Nggak terlalu kelihatan ya, maaf keterbatasan kamera teman-teman, semoga aja suaraku jelas. Nah, terus kan pas yang setelah insiden nari-nari itu kan Wahyu itu yang mulai berbicara, ngomong kalau ada keganjilan pada Bima temennya. Ada keganjilan pada Bima kayak gitu kan. Terus akhirnya si Lydia mulai penasaran sama Bima. Beneran Kak, sinetron banget kalau aku baca kisah itu, terus otakku itu langsung berimajinasinya apa, bilang ada pohon besar, terus apa, bayangin pohon besar, ada candinya, ada biliknya, ada gentongnya, ada ininya, ada itunya, kayak aku bayangin dari itu. Tapi kejadian yang paling kayak bikin aku greget gitu loh, tengah malam baca kayak gitu, itu adalah ketika si Nur itu kayak kesurupan. Ya, katanya sih ceritanya itu adalah yang menunggu dia, mbah buyutnya dia. Nah, seperti yang aku katakan tadi di awal, aku tuh langsung cari penjelasan itu apa sih kayak gitu. Ternyata itu adalah jin korinnya, mungkin itu adalah jin korinnya mbah buyutnya, kayak gitu mungkin ya. Nggak tahu, pokoknya aku nggak mau takut sama kayak gitu kan. Jadi tuh aku harus mikir logikanya gimana. Di Islam penjelasannya gimana agar aku nggak takut sama sekali. Lagi geprek bawang putih, nanti apa namanya, brokolinya itu dioseng pakai bawang putih. Oh iya, setelah nari-nari itu kan ada kejadian dia sempat diantar ke rumah kayak sesepuhnya di sana gitu kan. Sesepuhnya di sana itu yang diantar itu siapa, mereka semuanya kan, lupa aku ceritanya. Diantar ke sesepuhnya di sana, terus disuruh minum kopi. Katanya kalau kopinya kopi lembut itu rasanya akan manis. Kalau nggak didampingin lembut itu rasanya pahit, dan yang rasa manis kan cuma si Lydia. Itu sudah tidak jalan lagi kan. Oke, persiapannya sudah. Sekarang bersihin ini dulu. Ini di sini tempat cuciannya kotor. Bersihkan dulu. Kotor. Pas sekarang udah mau jam 11 kurang 5 menit. Mulai masak. Pertama mau masak parenya dulu, direbus dulu. Oke, lagi ngerebus air buat ngerebus pare sama brokolinya agar nanti brokolinya lebih mudah dimasak. Yang lebih kayak merinding juga itu pokoknya kejadian yang janggal itu ketika Widianya itu minum kopi, terus rasa kopinya itu bisa manis, sedangkan yang lainnya tuh rasanya pahit, gak ketulungan. Mungkin kayak brotowali kali ya. Pernah coba brotowali gak? Aku pernah. Oh, rasanya tuh pahitnya gak ketulungan, tapi itu mujarab banget buat obat. Terus keganjalan lagi adalah saat si Widya itu minum air dari kendi yang sebelumnya diminum Nur gak ada apa-apanya, terus diminum Widya itu kayak ada rambut banyak, dan itu katanya adalah diinjek dedemit.
yang mbah buyutnya juga itu sesepunya di sana juga ngiranya Widya yang diincar. Ternyata nanti di akhir cerita kan bukan mereka, bukan Widya yang diincar kan. Masih ada satu tugas lagi, ini ayam. Jadi ceker ayam sama kepala ayamnya bosku bilang suruh masukin ke dalam kuahnya. Aku ambil dulu, gak kelihatan akunya ya. Ceker sup, ceker sup, terus sama tadi mana kepalanya? Oh, ini kepala das titik teman-teman. Ini harus di, katanya sih kepalanya nggak mau, maunya cuman lehernya, dan ini apa kulitnya dia nggak mau, bosku nggak mau, jadi dimasukin cuman bagian dagingnya. Tuh. Dan keganjelan juga kan di sana ceritanya kakak yang bisa penari itu kan banyak sajanya kan di rumahnya kan, di tempat tinggalnya di sana. Cuci tangan dulu. Aku nyalain mesin penyedot asapnya, jadi mungkin nanti agak terlalu bising. Ini sekarang rebusnya dimasukin ke dalam kuah. Yang bikin kayak madep derdek bulu kuduk berdiri itu kan pas Nur aku, bagiku itu pas Nur kesurupan yang ngomong itu kayak mbak buyutnya. Padahal itu aku langsung cari penjelasan di YouTube gimana dalam Islam itu penjelasan seperti itu, dan dijelaskan itu adalah jin korin. Nggak tahu yang kayak gitu ya. Pada dasarnya pokoknya alam manusia dan alam jin menurutku itu berbeda. Jadi kalau ada orang manusia yang nyari-nyari penampakan jin, penampakan setan, penampakan iblis kayak gitu, itu manusia kurang kerjaan. Dan kalau ada, itu dibilang sih di YouTube, dan kalau ada jin atau iblis, berarti setan ya, setan iblis gitu, yang kayak penunggu pohon, penunggu apa namanya, penunggu batu, kan banyak dicerita di situ, diceritakan kan penunggu kayak tempat-tempat itu adalah iblis yang kekurangan job. Kata Ustaz Abdul Somad, iblis no job, setan no job. Masukin rebung. Nah ini juga udah mendidih. Pertama aku rebus brokolinya dulu. Kalau karenya dulu nanti airnya jadi pahit teman-teman. Jadi brokoli ini bentar aja. Terus yang menakutkan kayak puncak dari ceritanya itu adalah saat si Widya itu membuntuti Bima sampai ke dalam hutan kayak gitu loh. Itu kayak puncak sinetron, puncak film horornya biasanya kan kayak gitu kan. Sampai ngeliat ya kayak gitulah, kalian lihat sendiri lah, itu tuh kayak imajinasi tingkat tinggi bagiku. Aku membayangkan ini itu makan daun apa itu, bentular itu yang berduri dan lain sebagainya, ditolak ini ditolak itu. Dan diceritakan itu kan malam diikutin, tapi setelah si Widya kembali ternyata si Widya itu dikabarkan hilang 1 hari 1 malam. Jadi udah begini, dan gini aja, bentar aja rebusnya. Kalau pare rebusnya agak lamaan supaya parenya itu empuk. Teruskan di puncak klimaksnya yang versi Nur yang saat ini, yang pada saat kejadian Widya itu ngebuntutin Bima, aku belum baca sih ya, belum baca Nur keseluruhannya, baru baca di Widya itu sudah sampai akhir aku baca. Dan si Widya itu kan pas mau kembali tuh lihat Ayu nari-nari, lihat Bima lagi berendam bersama ular, terus dia lari kembali ke tempat penginapan. Dan di sana sudah ditemukan bahwa Bima dan Ayu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti itu, keadaan yang seperti itu, yang Ayunya melotot gak bisa merem, terus Bimanya kayak nendang-nendang orang kayak kejang epilepsi, kayak orang apa namanya, ayan itu loh. Itu ternyata diketahui Bima sama Ayu itu melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sangat melanggar aturan yang berdosa banget di situ teman-teman. Nggak usah disebutkan lah ya, kalian baca sendiri aja. Yang ingin aku sampaikan tuh apa? Sebentar, mendidih. Yang ingin aku sampaikan tuh apa? Bahwasanya
Jin dan manusia itu adalah dua makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda. Manusia itu jelas tampak dan jin itu jelas tidak tampak. Jadi kalau jin itu bisa menampakkan diri, itu adalah jin yang sedang keluar dari fitrahnya, sedang bermasalah dia. Jin melakukan penampakan sedang bermasalah. Sama kayak seperti manusia sedang sembunyi-sembunyi, mau pulang ada pintu dia lewat jendela nusup-nusup kayak gitu, itu sedang bermasalah. Kayak gitu ceramah yang aku dengar. Terus apa? Bahwasanya jangan sampai kita itu takut sama setan kayak gitu loh. Setan itu adalah semua hal yang membuat kita itu jauh dari Allah. HP bisa jadi setan kalau HP menjauhkan kita dari Allah. Televisi bisa jadi setan. Manusia bisa jadi setan kalau sifatnya menjauhkan kita dari Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi harus kita sadari hakikatnya. Bagaimana sama orang-orang kayak indigo kayak gitu? Itu dilihat lagi, apakah orang indigo itu dapat melihat seperti itu lebih mendekatkan dia kepada Allah, lebih takut kepada Allah, atau lebih lupa sama Allah? Kalau lebih takut kepada Allah, lebih tunduk, lebih benar-benar takut sama Allah, itu adalah mungkin karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau dia malah ngikutin jin, dikit-dikit tanya jin, dikit-dikit tanya setan, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, pokoknya jin semuanya, itu adalah dari setan. Itu adalah setan teman-teman. Yang aku dengar, yang aku dengar dan aku lihat di YouTube sih seperti itu sih teman-teman. Nah, ini udah mendidih, matikan aja biar nanti masaknya mudah. Terus apalagi aku mau sampaikan, kalau kalian lihat seperti itu, anehnya itu kalau ada cerita-cerita horor saya seperti itu tuh sudah cepet banget viral di Indonesia, banyak banget penggemarnya. Entah nggak tahu kenapa ya. Kalian pernah pikir gini nggak, buat lelucon gitu loh, setan-setan yang ada di Indonesia itu kayak setan-setan kere gitu loh, kayak pocong itu kayak dia tuh nggak punya baju, tuyul, apalagi cuman pakai pampers kayak gitu kan, genderuwo ya, nggak pernah mandi, makanya tampaknya besar, hitam kayak gitu kan, nggak pernah mandi. Coba kalau lihat film-film di luar negeri, setan pakai jas vampir gitu kan, pakai jas, pakai busana, pakai sepatu lengkap dengan kukunya yang dicat, dengan topinya, dengan pesonanya kayak gitu kan. Yang ngarang setan di Indonesia tuh siapa sebenarnya itu loh? Kenapa jadinya tuh seperti itu, menakutkan penampakannya seperti itu? Coba nanti aku mau tanya sama bos Taiwan, hantu di Taiwan tuh seperti apa sih? Nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak, apalagi genderuwo, apalagi tuyul, nggak ada teman-teman. Adanya apa? Casper. Hantunya itu Casper, yang malah nggak bikin takut, malah lucu. Casper itu kan lucu, imut-imut kayak gitu kan. Udah mau jam 11 lebih, mau aku akhirin aja ya, mau masak selanjutnya. Jadi teman-teman, yang aku saranin adalah jangan takut sama kayak gituan. Aku takut nggak takut, tapi kalau lihat merinding juga. Pokoknya aku tuh menanamkan mindset, menanamkan pemikiranku, jangan takut seperti itu, jangan takut seperti itu, takut sama Allah, takut sama Allah, takut sama Allah. Apapun yang terjadi, takut sama Allah. Aku tuh nggak pernah ngalamin kejadian seperti itu, dan nggak mau juga ngalamin kejadian seperti itu, karena kodratnya alamku dan alam mereka itu beda. Mereka itu ada, kita harus percaya, Allah juga sudah menjelaskan, tapi beda. Jin manusia beda. Jadi jangan cari-cari lah yang kayak gitulah, jangan cepet-cepet kaget kalau dengar berita kayak gitu. Ya cukup tahu aja, cukup percaya aja kalau kayak gitu tuh ada. Tapi jangan membuat kita tahu seperti itu terus menjauhkan kita dari Allah, lebih takut sama setan daripada sama Allah kayak gitu loh. Kalau kaget, iyalah wajahnya seperti itu, siapa yang nggak kaget tiba-tiba muncul di depan junguk gitu kan, wajah kayak gitu, tetap kaget lah. Tapi jangan takut lah, takutnya sama Allah aja gitu loh. Maunya tuh aku seperti itu sih. Ini supaya menanamkan pada diriku sendiri supaya aku tidak takut, karena kebanyakan aktivitasku di sini kan cuman sendiri, apa-apa sendiri. Cuman aku sama nenek, seringnya kan sendiri. Jadi kalau aku takut sama gitu, parno sama gitu gimana? Mau ke dapur takut, nanti ada rambut dalam air. Mau ke ruang tamu takut, ada ini, mau ke ini takut, ada itu. Gimana bisa kerja? Coba kayak gitu kalau takut, semuanya serba takut. Jadi tetap semangat teman-teman. Cerita kayak gitu cukup diketahui aja, cukup percaya aja, cukup tahu hakikatnya. Dengerlah ceramah-ceramah yang ada di YouTube itu loh, yang ada di YouTube. Hakikatnya gimana, setan itu gimana, iblis itu gimana, jin itu gimana. Sebenarnya 3 makhluk itu adalah beda loh. Itu sama, golongannya adalah jin. Iblis itu adalah induknya setan. Nah, setan itu adalah sifat-sifat, setan itu adalah iblis yang sudah mempunyai sifat untuk menjauhkan kita dari Allah. Itu gambaran singkatnya.
Oke, sekian dulu ya cerita dari Jiva Kuliner sambil masak-masak sambil kayak gini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Pokoknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk yang menjauhkan aku dari ibadah, yang menjauhkan aku darimu. Aku berlindung kepadamu ya Rob. Pokoknya seperti itu teman-teman ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.